Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2552 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop keributan di Tesalonika. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota, sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar, dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar dari Paulus dan Silas. Yang pertama, mereka fokus pada amanat agung. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 1 sampai ayat 4. Paulus dan Silas mereka fokus memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Saudara perhatikan 3 hari Sabat, artinya 3 minggu. Paulus dan Silas mengajar di rumah ibadat orang Yahudi atau di sinagog. Mereka mengajar bagian-bagian dari kitab suci yang menerangkan bahwa Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka berkata, inilah Mesias itu, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi, mereka itu tidak percaya Yesus adalah Mesias. Makanya saudara membutuhkan 3 kali hari Sabat untuk Paulus dan Silas
menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika bahwa Sang Mesias itu sesungguhnya sudah datang. Dan dia adalah Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini sangat-sangat berat bagi Paulus dan Silas untuk meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, ada pro kontra di sana, betul? Ada yang percaya pada pemberitaan daripada Paulus dan Silas, dan ada juga yang tidak percaya. Yang tidak percaya ini, mereka menghasut banyak orang untuk menangkap Paulus dan Silas. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Paulus dan Silas dalam situasi kondisi seperti itu, mereka tetap fokus pada amanat agung. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, saya mau bilang, untuk melaksanakan amanat agung ini, itu bukan tugas pendeta saja. Bukan hanya tugas seorang penginjil, tapi itu tugas kita semua orang percaya. Selalu saya katakan saudara, kita semua jadi percaya ini karena pemberitaan Injil. Kita ini diselamatkan karena Injil. Oleh karena itu saudara, tugas kita juga harus memberitakan Injil. Menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Amin. Kita harus fokus pada amanat agung. Karena itu yang menjadi perintah Tuhan. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang bukan perintah Tuhan. Akhirnya apa saudara? Perintah Tuhan atau amanat agung itu kita abaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus pada amanat agung. Amin. Saudara, saya melihat di sini bahwa Paulus dan Silas, mereka fokus mengajar kepada orang-orang Yahudi. Mereka mau memberikan satu penjelasan yang masuk dalam pikiran dan hati mereka, sehingga mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama, fokus pada perintah Tuhan, yaitu amanat agung. Haleluya. Yang kedua saudara, ketika Paulus dan Silas memenangkan jiwa, pertanyaannya, apakah iblis diam? Tidak saudara. Iblis tidak tinggal diam. Saudara perhatikan ayat 5 di sana. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika Paulus dan Silas memenangkan banyak jiwa ini, saudara perhatikan, iblis tidak tinggal diam. Iblis menyerang balik, memakai orang-orang yang menangkap frekuensi iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang iblis pakai adalah mereka yang sefrekuensi dengan iblis. Iblis pakai orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka menjadi iri hati karena apa? Karena melihat ada banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka iri hati bahwa banyak orang akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Mereka yang tidak menerima ini, mereka yang iri hati ini, kemudian menyusun strategi untuk menyerang Paulus dan Silas dan orang-orang percaya yang lain. Mereka berusaha untuk menangkap Paulus dan Silas untuk dihadapkan di sidang rakyat. Saudara, dalam konteks pada saat itu, kalau sudah bicara sidang rakyat, itu sudah berarti main hakim sendiri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa iblis tidak tinggal diam. Ketika kebenaran disampaikan,
iblis itu akan bereaksi. Jadi saudara dan saya yang menyampaikan kebenaran, yang suka memberitakan Injil, kita akan mengalami di mana ada serangan balik daripada iblis yang memakai orang-orang yang menangkap frekuensi iblis, dan mereka bersepakat untuk melakukan hal-hal yang jahat kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan takut. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diperhadapkan dengan situasi kondisi seperti itu menandakan kita ada di jalan yang benar. Amin. Memang saudara, kalau kita memberitakan kebenaran, ada orang yang tidak benar, yang tidak suka kebenaran. Yang tidak suka dengan kita yang menyampaikan kebenaran. Itu memang normalnya seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Kalau kita menyampaikan kebenaran, ada yang gak suka, berarti itu alkitabiah, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Walaupun mungkin saudara hanya sendiri, saudara berhadapan dengan banyak orang. Saudara perhatikan, Paulus dan Silas. Kalau kita mengikuti kisah para rasul ini, saudara akan melihat bagaimana mereka kenyang dengan banyak tantangan. Berapa kali mereka dianiaya, berapa kali mereka ditangkap, berapa kali mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tapi sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Haleluya. Dan saya selalu katakan, apa yang terjadi di dalam firman Tuhan itu akan terjadi pada kita. Amin. Kalau Paulus dan Silas berkali-kali mereka berhadapan dengan orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, orang-orang yang dipakai iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang bahwa Paulus dan Silas disertai Tuhan. Jadi beberapa kali mereka mengalami hal-hal yang buruk. Beberapa kali pun mereka mengalami mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jangan takut. Tuhan menyertai kita. Amin. Karena kita menjalankan misi Tuhan, sudah pasti fasilitas Tuhan, sorga, mengikuti kita. Amin. Ada kuasa yang akan menyertai kita. Haleluya. Saudara akan melihat banyak jiwa-jiwa yang saudara dan saya akan menangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak juga tantangan di depan kita. Tapi kita tidak perlu takut, sebab Tuhan menyertai kita. Bersama dengan Yesus, kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut pada serangan balik daripada kuasa-kuasa kegelapan. Sebab roh yang ada pada kita lebih besar daripada kuasa-kuasa si jahat. Haleluya. Yang ketiga saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Paulus dan Silas, mereka tetap semangat memberitakan kabar baik, semangat mengikut Yesus, semangat mereka melayani Tuhan walaupun ada banyak tantangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang ketika ada tantangan mundur dari pelayanan. Ketika ada tekanan, saudara lari dari panggilan. Bapak Ibu Saudara belajar dari Paulus dan Silas, berapa kali mereka mengalami banyak tekanan, banyak tantangan yang begitu berat. Saudara, mereka tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Tantangan, persoalan, pergumulan yang berat itu tidak menghalangi mereka untuk terus maju di dalam Kristus, Yesus Tuhan. Amin. Semua penganiayaan yang mereka alami tidak menghentikan langkah kaki mereka untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti sebelum dan sesudahnya, saudara, bagaimana mereka berhadapan dengan orang-orang kuat, orang-orang banyak, saudara. Tapi tidak gentar. Amin. Tidak membuat mereka padam memberitakan Injil. Tidak.
mereka justru tambah gas, tambah semangat dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, Paulus dan Silas bukan hanya berhadapan dengan 1-2 orang, tapi saudara perhatikan firman Tuhan ini, satu kota Tesalonika bergetar karena apa? Paulus dan Silas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mungkin masih dibenci satu RT, satu desa karena saudara memberitakan Injil, lalu di desa itu bergetar saudara, jangan takut. Tuhan menyertai saudara. Jangan patah semangat dalam menginjil. Saudara harus terus berkreativitas untuk mencari kesempatan untuk Injil bisa diseberangkan. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas. Mereka tetap fokus pada amanat agung. Amin. Yang kedua, saudara, ketika kita memberitakan Injil, iblis pasti akan bereaksi. Iblis tidak senang, tapi saudara terus maju. Amin. Sebab Tuhan menyertai saudara. Jangan takut. Yang ketiga, saudara, Paulus dan Silas tetap semangat. Walaupun ada banyak tantangan, ada banyak alasan untuk mereka mundur, berhenti, melayani, ikut Tuhan, bahkan menginjil. Banyak alasan untuk mereka berhenti. Tapi saudara lihat, Paulus dan Silas, mereka tetap semangat mengerjakan keselamatan dari Tuhan itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Secara khusus hamba bawa untuk acara tanggal 19 Juni, di mana kami akan merayakan 7 tahun. Renungan pagi ini mengudara non-stop. Hamba berdoa Tuhan berkati, baik itu tempat yang akan kami gunakan di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Pembicara, Pendeta Rex Winarno, Tuhan mau mengurapi, memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayan altar. Semua yang hadir, diberkati Tuhan. Mereka yang support pelayanan ini. Lewat doa, daya, dan dana, Tuhan Yesus memberkati, balas berkat dengan luar biasa. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia renungan pagi ini mengudara dimanapun saudara berada, saudara diundang untuk hadir dalam ibadah syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali, jam 6 sore. Catat di schedule saudara tanggal 19 Juni 2025 ini, jam 6 sore di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan selama 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Pastinya saudara diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau mendapatkan informasi, saudara bisa menghubungi WA saya di 081337 491
360. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis, mengudara, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.